Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novanto Ramsis Negara, mahasiswa pasca sarjana program studi teknologi pendidikan Universitas Tanjung Pura. Baik, di video kali ini saya akan kembali menyampaikan tentang tutorial, istilahnya tutorial ketika melakukan uji di SPSS. Jika sebelumnya kita sudah akan uji terkait dengan Mandate EU, kemudian independent test, Foxon, dan beberapa uji lain, sekarang kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji yang dilakukan ini masih mengacu pada data awal kita, itu data digital literasi mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Nah, uji validitas butir person produk momen. Uji validitas yang digunakan untuk mengetahui kevaliditan dan kesuksesan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian daripada responden. Nah, data yang kita pakai masih data yang lama, yaitu data literasi digital yang sebelumnya pernah kita contohkan pada video-video sebelumnya. Oke, mari kita mulai dulu dengan uji validitas dan reliabilitas. Datanya sudah saya siapkan. Ini data soal data literasi digital. Ini saya buat dalam bentuk angka. Oke. Nah, hasilnya tujuh belas. Ini 17 pertanyaan ketika dalam survei tentang data literasi digital. Analyze dulu. Kita pilih correlate, kita pilih bivariat. Saya geserkan dulu. Kita akan memindahkan komponen variabel yang ada di sini. Komponen variabel ini ada 17. 17 ini merupakan 17 pertanyaan yang disampaikan ke mahasiswa pada survei yang literasi data digital. Ini kita pindahkan ke kolom di sebelah, itu kolom variabel. Bahkan setelah kita pindahkan juga nilai totalnya. Nah, pastikan juga kita mengklik tanda person, kemudian to pilot, serta klik significant correlation. Kita klik OK. Sebenarnya saya sudah menyiapkan hasil output dari uji ini. Mari kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya masing-masing hasil dari 17 pertanyaan tadi. Nah, dia ada 3 komponen, yaitu 3 komponen. Di sini ada percent correlation, kemudian nilai signifikansi, serta n. N ini adalah jumlah sampel. Di sini 127, semua 127, artinya ada 127 mahasiswa yang dilakukan uji sampel pada data literasi digital. Oke. Kita akan lihat di bagian higher-nya, totalnya. Lihat. 1 misalnya. Yang nilai totalnya 0,637, nilai signifikansi 0,01, sampelnya juga 127. Rambu-rambu yang mesti kita pakai adalah ini untuk memutuskan hasil dari uji valid atau tidak. Dasar yang digunakan adalah kita akan menggunakan R hitung dan membandingkan dengan R tabel. Kemudian yang kedua nilai signifikansi. Kemudian jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, lebih valid. Jika lebih kecil maka dia tidak valid. Rumusnya adalah DF N-2N itu adalah jumlah sampel, yaitu 127 dikurang 2 sama dengan 125. R tabelnya di 0,05.
Kita akan siapkan tabel dulu. Tabel dulu. Nah, kita buka di angka 125. Oke, ini 125 saya buka besar 0,1743. Nah, kita lihatkan. Oke, ini tabelnya 0,1743. Sekarang kita lihat R hitungnya. Jika dia lebih besar, maka valid. Nah, kita akan melihat R tabelnya berapa tadi hasil SPSS kita. Dan ini R tabelnya tadi nilai total 0,637. Ini lebih besar dari 0,1743 berdasarkan hasil R tabel. Tadi ini lebih besar. Lalu ke bawahnya lagi kita lihat 0,681, kemudian 0,591, 0,652, 0,750, 0,556, 0,79 dan sampai seterusnya itu di atas 0,1743. Oke, tadi kita sudah cek kalau melihat perbandingan antara R hitung dan R tabel. Ini adalah R hitung dengan nilainya 0,637 sampai 17 pertanyaan ke bawah tadi 0,5046. Kita akan melihat ini dengan R tabelnya. R tabel tadi adalah 0,1743. Artinya R hitung itu jauh lebih besar dari R tabel. Secara ketentuan, jika R hitung itu lebih besar R tabel, maka data itu valid. Maka bisa dipastikan dari pertanyaan yang data pertanyaan pada uji literasi digital mahasiswa itu adalah merupakan data yang valid. Selanjutnya kita akan melihat validitas person itu dengan melihat nilai signifikansinya. Oke, nilai signifikansinya. Nah, yang kedua kita akan melihat pada nilai signifikansinya. Dasarnya adalah jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka bisa dikatakan valid data pertanyaan disampaikan pada survei literasi digital. Sebaliknya jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dia tidak valid. Oke, kita lihat dulu hasil pada R tabelnya. Ini tadi hasilnya nilai signifikansinya pada hasil uji. Kita lihat ini nilai signifikansi itu toiletnya. Kita melihat dan mulai dari komponen atau pertanyaan mulai dari nomor 1 sampai nomor 17. Ini lebih kecil dari 0,01, lebih kecil dari 0,01, lebih kecil dari 0,01 sampai ke pertanyaan terakhir itu lebih kecil dari 0,01. Maka bisa dikatakan nilai signifikansi karena lebih kecil dari 0,01 maka bisa dikatakan data itu valid. Nah, maka dari 17 butir pertanyaan dari kuesioner tentang data literasi kita berdasarkan validitas person, produk momen dinyatakan keseluruhan item itu bersifat valid. Maka setiap butir pertanyaan dapat menggunakan konstruk atau variabel digital literasi secara akurat. Artinya item-item pada instrumen penelitian kuesioner digital itu memiliki kesesuaian yang tepat dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengukur literasi digital. Setelah kita lakukan uji validitas, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas Kronos alfa. Ketentuan reliabilitas alfa adalah jika nilai Kronos alfa lebih besar dari 0,60 maka instrumen penelitian dianggap reliable atau memiliki konsistensi internal yang baik. Sebaliknya, jika nilai Kronos alfanya lebih kecil sama dengan 0,60 maka nilai instrumen penelitian dianggap tidak reliable. Untuk nilai Kronos alfanya maka kita mesti buka dulu di menu SPSS-nya. Sekarang kita mulai mengukur nilai reliabilitasnya. Kita buka analyze, kemudian kita scale, kita klik reliability analysis. Kita gunakan yang
yang sudah kita konversikan dalam bentuk angka. Ini datanya, kita masukkan 17 pertanyaan. Kita pindahkan ke kolom item. Nah, kita pastikan sudah diklik dalam model alpha. Oke. Kemudian baru kita klik OK. Nah, ini sudah saya lakukan. Saya sudah menyimpan juga hasil ujinya. Hasil ujinya adalah ya, ini cross alpha-nya nilainya adalah 0,902. Maka kita akan melihat ketentuannya 0,902 ini lebih besar dari 0,06, maka bisa dapat disimpulkan bahwa nilai ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Dalam konteks mengukur reliabilitas, nilai ini berarti bahwa item-item pada instrumen konsisten dalam mengukur konsep dan konstruksi yang sama. Karena N itu sama dengan itemnya adalah sebanyak 17. Ini menunjukkan bahwa instrumen teruji dari 17 butir pertanyaan pada item. Interpretasinya adalah dengan nilai cross alpha sebesar 0,902, instrumen dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian. Konsistensi internal dari 17 item dalam instrumen yang baik sehingga cenderung memberikan jawaban yang serupa untuk pertanyaan yang mengukur aspek atau konstruk yang sama. Demikian penjelasan saya terkait ketika kita ingin melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.